Seorang bocah hafiz Al-Quran, yang cerdas dan berani, menghadapi tantangan besar ketika ia diundang untuk berdiskusi dengan seorang pandita Hindu ternama. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan ini, sang pandita mengklaim bahwa Ka'bah di Makkah adalah buatan dewa Hindu. Dengan tenang namun penuh keyakinan, sang bocah membantah tuduhan tersebut, menjelaskan sejarah Ka'bah berdasarkan wahyu Al-Quran dan fakta sejarah Islam yang tak terbantahkan. Dengan argumen yang kuat dan pengetahuan yang mendalam, sang bocah membuktikan kebenaran ajaran Islam, dan menunjukkan bahwa agama, meskipun berbeda, seharusnya tetap dipenuhi dengan saling menghargai dan berdialog dengan damai. Pertarungan intelektual ini berakhir dengan kemenangan sang bocah, yang tidak hanya membela kebenaran, tetapi juga menunjukkan kekuatan ilmu dan iman dalam menghadapi kebohongan. Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel Monteza. Di video kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif tentang seorang bocah hafiz Al-Quran yang berhasil mengalahkan seorang pandita Hindu dalam sebuah debat yang menegangkan. Di sini, kita akan melihat bagaimana keberanian, ilmu, dan keyakinan dalam membela kebenaran bisa mengalahkan segala kebohongan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu diberi keberkahan dan petunjuknya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya, dan pastikan untuk membaca deskripsi video di bawah ini agar kalian tidak gagal paham dengan isi ceritanya. Yuk, kita mulai. Di sebuah kota kecil yang terletak di antara pertemuan berbagai budaya, hiduplah dua sosok yang sangat berbeda, namun tak terhindarkan akan pertemuan takdir yang menantang keyakinan dan pengetahuan mereka. Farzana, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun, dikenal sebagai anak yang penuh semangat dan cerdas. Sejak usia dini, Farzana telah menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Ia hafal seluruh isi kitab suci tersebut, sebuah prestasi luar biasa untuk seorang anak seusianya. Orang tuanya, yang merupakan keluarga sederhana namun sangat menjunjung tinggi pendidikan agama, membimbing Farzana dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Bagi Farzana, Al-Quran bukan hanya sekadar teks untuk dihafal, tetapi petunjuk hidup yang selalu membimbing langkah-langkahnya. Meski usianya masih sangat muda, Farzana memiliki pemahaman yang luar biasa tentang Islam, dan ia selalu siap membela ajaran-ajaran agamanya dengan penuh keyakinan. Farzana seringkali menjadi contoh bagi teman-temannya di sekolah, bukan hanya dalam hal hafalan Al-Quran, tetapi juga dalam sikap dan kepribadiannya yang bijaksana. Meskipun usianya terbilang belia, ia memiliki kecerdasan yang melampaui usia. Kelembutan hatinya disertai dengan keteguhan iman membuatnya menjadi pribadi yang disegani di komunitasnya. Ia selalu berusaha menyebarkan pesan kebaikan, kedamaian, dan saling menghormati antar sesama. Sementara itu, Mahavir, seorang pandita Hindu berusia 50 tahun, adalah sosok yang sangat dihormati dalam komunitasnya. Dikenal luas sebagai seorang pemimpin spiritual yang bijak dan berpengetahuan luas, Mahavir telah mengabdikan hidupnya untuk mempelajari ajaran-ajaran Hindu. Sebagai pandita, Mahavir menguasai berbagai kitab suci Hindu dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan ajaran-ajaran tersebut. Selama bertahun-tahun, ia telah memberikan nasihat kepada banyak orang, memperkuat iman mereka melalui ajaran agama, dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, Mahavir juga dikenal dengan pandangan yang cukup konservatif, terutama dalam hal agama. Ia memandang bahwa ajaran Hindu adalah yang paling tinggi dan kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, ia sering merasa perlu untuk membela agama dan tradisinya, terutama ketika ada keyakinan yang bertentangan dengannya. Meskipun ia dihormati, terkadang Mahavir merasa bahwa ada ketidakseimbangan dalam memahami agama-agama lain, dan ia ingin menunjukkan bahwa Hindu memiliki akar sejarah dan budaya yang tak terbantahkan. Keduanya, Farzana dan Mahavir, datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Farzana adalah seorang anak kecil yang penuh keyakinan dan ilmu dalam agamanya, sementara Mahavir adalah seorang lelaki parubaya dengan pengalaman spiritual yang mendalam dan kebanggaan terhadap agamanya. Namun, pertemuan mereka akan segera menguji sejauh mana mereka dapat menghormati perbedaan keyakinan satu sama lain. Suatu hari, Mahavir diundang untuk menghadiri sebuah forum dialog antar agama di kota tersebut. Di acara tersebut, ia akan berbicara tentang pandangannya mengenai sejarah dan asal-usul agama Hindu, termasuk pernyataan yang akan membuat kericuhan, klaim bahwa Ka'bah, tempat suci umat Islam di Makkah, adalah buatan dewa Hindu. Mahavir merasa bahwa dengan latar belakang sejarahnya,
ia bisa membuktikan kebenaran ajaran Hindu kepada audiens yang hadir. Namun, tak terduga, Farzana, yang mendengar tentang forum tersebut dari orang tuanya, merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk membela kebenaran agamanya. Meski usianya masih belia, ia memutuskan untuk berani ikut serta dalam debat tersebut. Ia percaya bahwa Islam adalah agama yang membawa kebenaran, dan ia siap memberikan penjelasan kepada Mahavir dan siapapun yang hadir bahwa Ka'bah adalah tempat yang sangat dihormati dalam Islam dan tidak ada kaitannya dengan dewa Hindu. Ketika mereka pertama kali bertemu di acara tersebut, Farzana dengan tenang menyapa Mahavir, meskipun ia bisa merasakan ketegangan di udara. Mahavir, dengan ekspresi serius namun penuh rasa ingin tahu, melihat anak kecil ini dengan rasa heran. Seumur hidupnya, ia tidak pernah berhadapan dengan seorang anak yang berani membela agama mereka dengan begitu serius. Farzana, dengan hati yang penuh keyakinan, menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk menantang, tetapi untuk mencari kebenaran dan menjaga keharmonisan antar umat beragama. Pandita Mahavir, kata Farzana dengan lembut namun penuh ketegasan, saya tidak ingin ada kebingungannya. Ka'bah adalah tempat yang sangat penting bagi umat Islam, itu adalah tempat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Sebagai bagian dari perintah Tuhan, Allah, tidak ada kaitannya dengan dewa-dewa Hindu. Ka'bah adalah simbol kesatuan umat manusia dalam menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mahavir, meski terkejut dengan ketegasan Farzana, tetap mempertahankan pendiriannya. Ia merasa bahwa pengetahuannya tentang sejarah dan agama Hindu telah memberinya hak untuk mengklaim apa yang ia yakini benar. Namun, Farzana tidak gentar. Dia menjelaskan dengan sabar dan penuh keyakinan, mengungkapkan fakta sejarah yang tak terbantahkan dalam Islam, sambil menunjukkan rasa hormat terhadap pandangan Mahavir. Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang pertarungan argumen, tetapi juga sebuah perjalanan untuk lebih memahami perbedaan, dan lebih penting lagi, menemukan titik temu dalam kebijaksanaan dan rasa saling menghormati. Dialog ini akan menjadi awal dari sebuah perjalanan spiritual yang mengajarkan kepada keduanya, dan kepada semua yang hadir, bahwa kebenaran tidak harus diperjuangkan dengan permusuhan, tetapi dengan pemahaman dan kasih sayang. Perdebatan antara Farzana dan Mahavir semakin memanas. Meskipun Mahavir, dengan pengalaman spiritualnya yang luas, tetap teguh pada pandangannya, Farzana tidak mundur sedikitpun. Wajahnya yang masih muda, namun penuh keyakinan, semakin memancarkan semangat untuk mempertahankan kebenaran yang ia percayai. Mahavir, yang sudah berumur 50 tahun, memulai argumentasinya dengan mengutip beberapa teks Hindu yang mengatakan bahwa Ka'bah, sebagai struktur yang sangat signifikan bagi umat Islam, memiliki kesamaan dalam bentuk dan fungsi dengan tempat-tempat ibadah dalam tradisi Hindu kuno. Ia dengan yakin menjelaskan bahwa Hindu percaya bahwa dewa-dewa mereka pernah membangun tempat-tempat suci di seluruh dunia, dan Ka'bah adalah salah satu contoh dari tempat tersebut. Menurutnya, ini adalah bukti bahwa ajaran Hindu lebih tua dan lebih mendalam daripada agama lain, termasuk Islam. Farzana mendengarkan dengan saksama, matanya tidak pernah berpaling dari Mahavir, namun ia tetap tenang. Ia tahu bahwa untuk membuktikan kebenaran, ia harus lebih bijaksana dan memberikan penjelasan yang penuh kasih, tanpa emosi yang membakar. Tanpa terburu-buru, ia mulai berbicara. Pandita Mahavir, saya menghormati pengetahuan yang Bapak miliki. Namun, saya ingin Bapak tahu bahwa Ka'bah, tempat yang suci bagi umat Islam, adalah warisan dari Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah telah dibangun sebagai rumah Tuhan yang pertama kali disucikan untuk umat manusia, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Dengan suara yang lembut, namun tegas, Farzana melanjutkan, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah di Makkah, yang penuh berkah dan petunjuk bagi semua umat manusia. Quran Surah Ali Imran, ayat 96. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim atas perintah Tuhan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mahavir, yang semula yakin dengan pengetahuannya, mulai merasakan sedikit keraguan. Ia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Tapi, bagaimana bisa sebuah tempat yang begitu penting, yang disebutkan dalam kitab-kitab kalian, tidak pernah disebutkan dalam kitab Hindu kami? Jika Ka'bah begitu penting, bukankah harus ada jejak sejarah atau petunjuk dalam kitab Hindu yang mengarah ke sana? Farzana tersenyum lembut, tidak terprovokasi oleh pertanyaan itu. Pandita Mahavir, katanya dengan penuh rasa hormat, Islam tidak menganggap bahwa kita harus menemukan segala hal dalam satu kitab atau satu tempat untuk membuktikan kebenarannya. Al-Quran mengajarkan kita bahwa Ka'bah adalah rumah Tuhan,
dan ini merupakan tempat yang dipilih oleh Tuhan sejak zaman Nabi Ibrahim. Bahkan, sebelum datangnya Islam, Ka'bah sudah dihormati oleh banyak umat, termasuk oleh Nabi Ibrahim dan umatnya. Dalam sejarahnya, Ka'bah tidak pernah menjadi bagian dari ajaran Hindu, karena setiap agama memiliki jalan dan ajaran yang berbeda. Farzana melanjutkan dengan lebih mendalam. Namun, yang terpenting bukanlah mencari persamaan dalam fisik atau struktur tempat ibadah, melainkan memahami inti ajaran tersebut. Islam mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu satu, dan Ka'bah adalah simbol dari kesatuan umat manusia dalam menyembah Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah inti dari agama kami, dan tempat itu adalah tempat yang sangat sakral bagi kami. Semua yang hadir dalam forum tersebut mulai terdiam, mendengarkan dengan seksama. Perdebatan yang awalnya terasa berat, kini mulai menunjukkan siapa yang lebih memahami inti dari ajaran agamanya. Farzana, meskipun hanya seorang anak kecil, berbicara dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Kata-katanya tidak hanya berdasarkan hafalan, tetapi juga didasari oleh pemahaman yang dalam tentang agamanya. Mahathir, yang awalnya sangat yakin dengan klaimnya, mulai terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Farzana berbicara dengan penuh keyakinan, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatnya berpikir lebih dalam. Sebagai seorang pandita, Mahathir telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari ajaran agamanya, tetapi kini ia merasa seperti ada lapisan baru yang terbuka di matanya. Farzana tidak hanya mempertahankan keyakinannya, tetapi ia juga menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan pandangan. Tiba-tiba, Mahathir mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut. Saya melihat bahwa kamu benar-benar mengerti agama kamu. Farzana, saya tidak bermaksud menghina, dan saya mohon maaf jika perkataan saya menyinggung. Mungkin saya belum sepenuhnya memahami ajaran agama lain dengan mendalam seperti yang saya pelajari dalam Hindu. Farzana tersenyum, tanpa sedikit pun rasa bangga. Tidak masalah, Pandita, kita semua belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Yang penting, kita harus tetap saling menghormati dan berusaha memahami satu sama lain, karena pada akhirnya, Tuhan Yang Maha Esa lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita semua. Semua yang hadir dalam forum tersebut mulai tergerak. Perdebatan yang awalnya penuh ketegangan kini berubah menjadi sebuah pembelajaran bersama. Mahathir, meskipun masih mempertahankan beberapa pandangannya, mulai membuka hati untuk lebih menghormati keyakinan lain. Sementara Farzana telah menunjukkan bahwa umur bukanlah penghalang untuk berbicara tentang kebenaran. Dan dengan demikian, perdebatan itu berakhir. Namun jejak pertemuan antara dua keyakinan ini akan selalu dikenang oleh mereka yang hadir sebagai bukti bahwa pemahaman, kasih sayang, dan saling menghormati adalah kunci untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Setelah perdebatan yang berlangsung penuh ketegangan dan kebijaksanaan, Mahathir kembali ke rumahnya dengan hati yang tidak tenang. Wajahnya yang selama ini tampak penuh kepastian kini terlihat berbeda. Ada keraguan yang membayangi setiap langkahnya. Meskipun ia seorang pandita dengan pengetahuan agama yang luas, Farzana, seorang bocah hafiz Al-Quran berusia 9 tahun, telah menanamkan benih pemikiran yang dalam di dalam hatinya. Hari-hari setelah pertemuan itu, Mahathir mulai merenung. Kata-kata Farzana terus terngiang dalam pikirannya. Bukan hanya penjelasan tentang Ka'bah dan sejarahnya, tetapi juga tentang kesederhanaan dan kedalaman ajaran Islam yang ia saksikan melalui keyakinan bocah itu. Meskipun Farzana begitu muda, ia berbicara dengan hati yang penuh cinta dan keyakinan yang kuat, sesuatu yang sangat ia hargai meskipun dalam konteks agama yang berbeda. Mahathir sering mengingat bagaimana Farzana tidak hanya mengoreksi kesalahpahaman tentang Islam dengan pengetahuan, tetapi juga dengan sikap rendah hati dan kasih sayang yang begitu mendalam. Kita semua belajar dan berusaha menjadi lebih baik, kata Farzana dengan lembut. Yang penting, kita harus tetap saling menghormati dan berusaha memahami satu sama lain. Kalimat itu, yang pada awalnya terdengar sederhana, kini menggema dalam benaknya. Ia merasa bahwa ada kebenaran yang dalam kata-kata itu. Selama beberapa minggu berikutnya, Mahathir memutuskan untuk memulai pencarian yang lebih dalam. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam, tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga membaca Al-Quran dan mempelajari tafsirnya. Ia mencoba untuk mengerti lebih jauh tentang ajaran yang selama ini hanya ia kenal sepintas lewat pandangan yang terbatas. Setiap kali membaca Al-Quran, Mahathir merasa ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ayat-ayat yang ia baca terasa berbeda, seolah mengundang dia untuk merenung lebih dalam tentang Tuhan Yang Maha Esa, yang begitu penuh kasih sayang kepada umatnya. Konsep Tauhid, yakni keesaan Tuhan, menyentuh hatinya. Ia merasa bahwa pesan-pesan dalam Al-Quran berbicara langsung kepadanya, mengajarkan tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang tanpa batas.
Suatu malam, setelah beberapa minggu berjuang dengan pikirannya, Mahavir duduk seorang diri di ruang kerjanya, merenung dalam kesendirian. Di luar, angin malam bertiup lembut, membawa ketenangan. Ia menutup buku tafsir yang baru saja ia baca, dan pandangannya tertuju pada foto-foto keluarganya di meja. Ia teringat pada perdebatan dengan Farzana, pada senyumnya yang tulus, pada cara bocah itu berbicara tentang Islam dengan penuh kasih tanpa ada sedikit pun rasa kebencian. Ada sesuatu dalam diri Farzana yang membuatnya merasa bahwa perbedaan bukanlah penghalang, tetapi kesempatan untuk belajar dan memahami lebih dalam. Di saat itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semuanya terasa seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya tidak berakhir dengan apa yang ia pelajari selama ini. Terdapat kebenaran yang lebih luas dari apa yang pernah ia ketahui, dan ia merasa siap untuk menerima kebenaran itu, meski itu berarti harus mengubah hidupnya secara drastis. Dengan penuh haru, Mahavir berdiri dan mengangkat tangannya, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam doanya, ia menyatakan bahwa ia siap untuk menerima Islam, agama yang telah mengubah pandangannya, yang telah membuka hatinya untuk menerima kebenaran yang lebih besar. Ya Allah, jika Engkau memang menunjukkan jalan ini padaku, aku siap menerima dan mengikutimu. Berikanlah aku kekuatan untuk menjalani jalan ini dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Doa Mahavir dengan penuh penghayatan. Tak lama setelah itu, Mahavir mencari seorang teman yang dapat membimbingnya lebih jauh dalam agama Islam. Ia menemui seorang ulama di kota yang selama ini dikenal sebagai seorang guru yang bijak. Dengan penuh kerendahan hati, Mahavir mengungkapkan keinginannya untuk memeluk Islam dan memulai perjalanan barunya. Sang ulama menyambutnya dengan tangan terbuka, penuh rasa syukur dan kegembiraan. Di hadapan Allah, dengan penuh keyakinan dan ketulusan, Mahavir mengucapkan syahadat, kalimat yang menandakan bahwa ia masuk ke dalam agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Setelah memeluk Islam, Mahavir merasa kehidupan barunya dimulai. Ia merasakan kedamaian dan ketenangan dalam jiwanya yang selama ini ia cari. Bahkan, dalam perjalanan spiritualnya yang baru ini, Mahavir merasa sangat dekat dengan Tuhan. Dia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, mengikuti pengajian, dan berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW dalam setiap langkahnya. Ia juga mulai berbicara kepada komunitas Hindu di sekitarnya, menjelaskan keputusannya dan berbagi pengetahuannya tentang Islam, dengan penuh rasa hormat terhadap agama yang telah ia jalani selama ini. Kisah Mahavir menjadi bukti bahwa hidayah Allah datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus, tanpa memandang usia, latar belakang, atau agama. Ia bersyukur kepada Allah yang telah membimbingnya menuju cahaya Islam, dan ia berjanji untuk terus mencari kebenaran dan menjadi lebih baik di matanya. Sementara itu, Farzana mendengar kabar bahwa Pandita Mahavir, yang dulu menantangnya dalam debat, kini telah memeluk Islam. Ia merasa sangat bahagia dan bersyukur. Namun, ia tahu bahwa ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi sebuah perjalanan panjang menuju kebenaran, yang dimulai dengan sebuah pertemuan sederhana antara seorang bocah dan seorang pandita.